yang ibu pakai kan isinya kan? Iya. Setelah itu kan bungkusnya dibuang, nggak dipakai. Padahal kita kalau pakai itu pintu sama bungkusnya. Nah, sekarang kalau bungkus itu dibuang lama-lama itu bumi kita penuh dengan sampah plastik gitu. Kemarin kami ke Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro itu sampah plastik diolah menjadi gas metana pengganti LPG. Sudah ada penemuan seperti itu di Dinas Lingkungan Hidup. Ini semakin kami dari semakin itu produsen lobby and chemical cleaning. Jadi kami itu tidak mendirikan pabrik satu besar itu enggak. Jadi kami itu untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi banyak keluhan masyarakat yang mencari kerja. Kami kan bingung apa sih mencari kerja kalau misalkan ikut orang itu kan juga bayar juga. Terus akhirnya kami menciptakan sebuah produk yang bisa untuk membuka lapangan kerja atau lapangan usaha untuk masyarakat. Salah satunya dengan mengajarkan pembuatan sabun ramah lingkungan dan ramah masyarakat. Seperti itu. Slogan kami itu bumi bersih untuk semua. Nah, ini yang beda di pasaran kan seperti itu toh, ya Bapak Ibu. Kemasan sabun itu ada bentuk botol, berbentuk pouch. Nah, padahal yang kita pakai itu isinya, bukan kemasannya. Jadi mulai sekarang, yang aku pakai itu isinya. Aku lebih baik beli yang isi ulang aja, biar lebih ekonomis. Gitu. Soalnya susah hancur ini sampahnya. Nah, plastik akan mencemari alam dan lingkungan, akan menjadi kotor. Penyumbang sampah terbesar itu pasar tradisional sama pemukiman, hidup, rumah tangga. Nah, ini foto yang kami ambil di suatu tempat yang penuh dengan sampah plastik, botol-botol plastik. Nah, ini kalau kita terus-menerus menggunakan produk yang plastik ini, habis itu buang, tapi tidak difungsikan lagi, akhirnya bumi kita akan penuh dengan sampah plastik. Untuk kedepannya, nah ini Indonesia bisa dipenuhi dengan sampah plastik. Ini diselokan, penuh juga sampah plastik soalnya susah hancur, jadinya ya masih seperti itu terus, nggak bisa busuk ya Pak ya, nggak bisa. Ini foto-foto yang langsung kami ambil dari tempat yang penuh dengan sampah plastik. Ini sampai ada orang cek-ceknya. Sungai jadi kotor. Nah, plastik itu ancaman binatang darat, laut, dan udara. Ini paus terdampar, ternyata dalamnya penuh sampah plastik, jadi dimakan. Jadi kita kalau piknik di laut, di pantai, bawa minum, bawa makan, buang-buang, begitu. Akhirnya mengalir ke dalam laut, dimakan sama ikan, dimakan sama itu gajah juga. Sampah mengais makanan dari sampah, akhirnya sampah plastiknya itu dimakan. Padahal kan tidak bisa dicerna. Jadi gambaran-gambaran yang terjadi. Ini ayam juga sama, dibelah ternyata dalamnya sampah plastik. Ini lanjut aja. Ini bagaimana mengelola sampah plastik itu bisa, tadi saya bilang reuse, digunakan kembali. Jadi jangan dibuang, dipakai kembali untuk tempat gitu. Jadi jangan habis dipakai isinya buang, habis dipakai isinya buang, enggak. Reuse. Terus reduce itu mengurangi penggunaan yang berbahan plastik. Contoh sekarang kita kalau di Alfamart, di Indomaret sudah beberapa menerapkan, mohon maaf, kami nggak menyediakan kantong plastik, seperti itu kan. Nah, dengan seperti itu, pertama kan memang gimana ini itu kan, tapi itu akan menyadarkan kita,
bawa tas sendiri. Soalnya kalau nggak bawa tas nanti susah membawa barang belanjaannya. Kan akhirnya membuat kita sadar harus membawa tas. Saya sendiri juga sering lupa kadang, tapi pinjam tas kalau tak masuk ke mobil gitu. Kalau saya tidur. Yang ketiga itu recycle. Recycle itu difungsikan menjadi bentuk lain, mungkin dibuat ini apa namanya, vas, bunga, dibuat sesuatu yang menghasilkan berguna untuk tas, untuk apa gitu. Ini kan bisa macam-macam digunakan. Jangan dibuang cuma-cuma. Yang tadi yang di lingkungan hidup itu sudah mulai mengolah sampah plastik ini menjadi gas metana pengganti LPG. Kalau berminat bisa studi banding di daerah ujung Bulu. Itu saya sudah menemui kepala dinasnya, oke, tidak apa-apa kalau mau studi banding itu. Yang keempat itu replace. Replace itu mengganti plastik dengan lain. Contoh untuk makanan, biasanya juga dibungkus sama plastik ya. Nah itu mungkin bisa dibungkus sama daun. Daun kalau kan bisa busuk kan, bisa tercerai. Kalau plastik susah. Nah seperti itu. Ini yang harus kita lakukan tadi sudah saya sampaikan. Reuse, recycle, replace. Tadi replace ganti. Bagaimana caranya? Dari kemasan plastik, jual dalam bentuk curah. Jadi nanti kalau ada yang mau buka industri sabun, itu nanti jual curah. Jadi yang mau beli dianjurkan bawa botol sendiri, nanti dapat potongan harga. Jadi kan lebih ekonomis ya. Diolah menjadi produk lain, recycle lagi. Apakah plastik itu susah? Kita mengurangi penggunaan plastik susah enggak? Susah ya. Susah. Ya. Tapi paling tidak dikurangi. Kalau sama sekali nggak bisa, susah sekali ya. Karena kabarnya kita mesti pakai plastik. Tapi paling tidak menguranginya. Bukan sebagai kesulitan. Kalau niat kita, oh ya aku harus peduli lingkungan, biar lingkunganku anak cucu kelak bersih, nggak kotor, nggak tercemar. Ringankan bumi dari beban beratnya. Maksudnya yaitu bumi kita biar bersih, hindarilah limbah plastik gitu. Bungkus bumi bersih untuk semua. Nih, tiap hari kita mandi sehari berapa kali? 2 kali. Ya kan? Pakainya apa? Sabun kan? Nah, kalau kita pakai sabun, kadang di kulit bersisik dan bersisik kering. Nah, itu berarti kalau kita mau pakai itu pengaruh dari sabun ya, berat sabun. Kalau kita terus-menerus seperti itu nanti lama-lama kulit kita itu menjadi rusak. Akhirnya cepat keriput. Gitu? Kan terkikis terus lapisannya, ya kan? Akhirnya jadi cepat keriput. Nah, itu dari bahan sabun. Kalau kita kan bahan sabunnya kan nanti dari minyak sawit, dari madu, gitu kan. Jadi insya Allah aman. Saya juga memakai sabun sendiri dari sampo dan semuanya pakai. Untuk mandi, untuk keramas, ini pakainya juga sabun, sampo, untuk cuci baju, untuk cuci piring. Jadi tiap hari kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya sabun, ya. Nah, mesin cuci biasanya bergeraknya enggak? Bergerak ya, yang pakai mesin cuci bergerak. Itu kenapa bergerak? Soalnya bahan sabunnya itu ada logamnya, jadi bukan minyak bumi yang susah untuk hancur yang mengandung logam. Akhirnya logam itu berkurang. Kalau ini nanti enggak. Ini cuci piring. Terus kalau misalkan mencuci piring atau mencuci baju, kalau busanya nggak berlipat, nggak lari ya Bu.
bersih itu bukan busa loh, bukan busa. Busa berlimpah belum tentu bersih, tapi itu selama ini mindset yang ada ya, wah beli sabun kalau busanya nggak banyak itu nggak kemarin, gitu kan? Padahal itu yang bukan yang menjadikan bersih itu bukan busa, bukan. Jadi itu mulai dirubah mindsetnya ya. Busa itu tidak membuat bersih, dan lain yang membuat bersih. Dan kalau terlalu banyak busa itu juga kurang bagus untuk kesehatan. Terus boros air karena kita nyuci busanya banyak, akhirnya menggunakan airnya juga banyak. Kalau kita pakai mesin cuci, akhirnya listriknya juga boros, kan gitu kan? Ini cuci mobil, cuci motor, jadi kami itu ada semua. Dari cuci rambut sampai cuci lantai ada semua. Nah ini akhirnya sungai yang kena limbah itu jadi penuh busa. Ikannya pada mati. Nih dampak aktivitas mencuci pelan-pelan meracuni tubuh menjadi rentan penyakit. Bagi lingkungan rusak tercemar oleh limbah kimia, tidak sehat untuk manusia. Memang tidak langsung dirasakan saat itu, tapi dampak jangka panjangnya itu. Ini contohnya, sungai-sungai menjadi kotor, tercemar limbah, ikan pada mati, enceng gondok mulai tumbuh di mana-mana di perairan. Sungai bersih masih sudah sulit untuk kita temui. Nah, sampai ada bilang orang miskin jangan sakit. Ini deterjen, jadi langsung aja nggak lama nanti kita kupas satu persatu. Bahan bakunya yang utama itu turunan minyak sawit fresh. Minyak sawit bukan minyak bumi. Kalau minyak bumi itu susah terurai. Kalau minyak sawit bisa terurai oleh lingkungan. Jadi lingkungan, jadi makanya disebut ramah lingkungan. Sabun. Yang kedua, garam dapur. Garam yang biasa dipakai masak. Sebanyak 120 gram. Itu yang beriodium apa tidak? Iya, lebih baik yang beriodium seperti ini ya. 120 gram. Garam dapur. Yang ketiga, sitrik acid citrun. Nah, citrunnya kan untuk membersihkan citrun. Citrun ini kita pakai 5 gram. 5 gram citrun biasa ya Bu ya. Berikutnya CAPB. CAPB, bilang aja CAPB itu udah paham. Untuk busa, untuk busa. CAPB itu udah paham. Ya, ini untuk busa. Busanya di bahan kimia. Iya sama. Berapa mili? 40 mili. 40 ml CAPB-nya. Ini bahannya cuci piring ya? Iya, untuk cuci piring 2 liter. Formula 2 liter. Berikutnya parfum. Kalau cuci piring biasanya parfumnya parfum jeruk ya, lemon, tipis ya. Ini yang kami pakai parfum lemon. Sama juga belinya juga di ini juga ada. Selama ini kan jeruk aromanya. Tapi kalau misalkan nanti mau praktek sendiri diganti aroma lain, stroberi gitu juga bisa. 5 mili, parfumnya 5 ml. Ini bahan untuk cuci piring ya, Kak? Iya, betul. Berikutnya pewarna makanan, bukan pewarna pakaian, pewarna makanan.
Tapi kalau mau dipakai untuk untuk cuci sendiri tanpa pewarna juga nggak apa-apa, nanti jadinya putih seperti ini, lalu jadi bening. Tapi kalau pewarna kan untuk membuat menarik kan. Nah, ini pakainya pewarna makanan 5 ml atau sesuai dengan selera. Kalau pengen warnanya lebih pekat, diperbanyak warnanya. Tapi kalau pengen yang warna yang soft, mungkin dikurangi gitu ya. Ini 5 ml. Kalau sekedar cuma gini aja nggak apa-apa, nanti jadinya bening. Cuci piringnya bening. Dan bahannya cuma itu, nggak mengandung soda api ya, nggak ada soda api. Ini bahan-bahan yang ramah lingkungan dan ramah kesehatan. Nah, prosesnya diaduk seperti itu, semua bahan dicampur. Ini nanti bisa jadi 2 sampai 2,5 liter sabun cuci piring. Ya, ini namanya bahan pasta. Bahan setengah jadi. Ini kalau disimpan bisa bertahan sampai 3 tahun asalkan tidak terkena matahari langsung. Jadinya seperti ini. Bahan pasta setengah jadi. Seperti ini. Ini seperti ini. Ini agak muda warnanya, ini agak pekat. Sesuai selera. Ini sama kan? Cuma warnanya aja yang beda. Ini bahannya pun sama seperti yang saya sebutkan.